Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk netizen dan para youtuber ya, pertama kali ini Jimmy ikutan youtuber ya, masalah ketuhanan ya. Karena Jimmy belajar ketuhanan di spiritual Jimmy ya, namanya Rasi. Rasi itu kepanjangannya Masyarakat Spiritual Indonesia ya. Di sana Jimmy belajar ketuhanan 14 tahun ya. Guru Jimmy namanya Rohul Abdullah Muhammad Samsu Boganon Hasbullah Amir ya. Sekarang Jimmy udah bicara Tuhan. Jimmy namanya bukan Jimmy Gideon lagi. Sekarang Jimmy Al-Buganon, gila ke Tuhan. Yang biasa kalau nonton OPJ itu ada yang menjadi dalang. Kita lihat ke TKP. Ya, sekarang nih TKP-nya di sini. Jimmy, aduh, baik-baik aja sehat. Alhamdulillah. 40 tahun kita nggak ketemu ya? Yo, kataku 60. Gue umur 80. Jadi nih, ada apa Jim? Mau nanya soal pelawak juga kan jangan bisa ngelawak aja dong. Iya dong, kan pelawak kan juga masuk surga. Iya dong, di akhirat insya Allah. Jadi tuh kalau Jimmy tanya beriman kepada Tuhan apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jimmy, kalau Tuhan itu banyak. Oh, Tuhan banyak. Ada yang menuhankan uang. Oh iya, jadi ya. Menuhankan benda, menuhankan harta. Cuma kalau Allah cuma satu. Saya tentu aja beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terus kalau Tuhan kan tadi banyak, Tuhan satu. Allah satu. Kalau Allah tahu artinya apa sih, nama Allah itu artinya apa? Allah itu artinya apa ya? Apa ya? Satu juga. Artinya satu. Esa. Gue Ya. cari bahasa Indonesianya. Esa. Terus toh kalau lagi dapat duit banyak ingat sama Allah nggak tahu? Yang pertama kita ingat memang rezeki itu dari Allah. Ya betul, amin. Kita ingat. Dan begitu dapat duit kita ingat 2,5%-nya. Wah, amin. Jadi ingat. ingat terus ya. Yang pertama memang rezeki segala sesuatunya memang dari Allah. Cuma harus kita ingat Allah memberikan rezeki, ada sebagian rezeki orang lain 2,5%. Ya 2,5% sama juga kalau di charger handphone jangan 100%. Iya. 2,5% dari orang. Handphone mah tetap charger mah 100. Buset. Terus ada yang bilang Tuhan itu ada di Allah itu ada di mana? Allah itu ada di mana? Allah itu ada di hati saya mungkin. Ada di hati saya. Ya. Walaupun dia berada di mana-mana. Oh iya, benar. Cuman yang utama ada di hati kita. Jadi kalau udah ada di hati kita, apapun yang kita lakukan akan takut kepada Allah. Oh, gitu. Terus kita bisa ngerasain nggak kalau dia ada di dalam hati kita? Apapun yang Allah berikan pasti kita rasakan. Gitu. Apapun yang Allah berikan kepada diri kita pasti akan kita rasakan. Contohnya apa sih kira-kira? Berikan penyakit. Oh iya. Ini pasti Allah yang ngasih. Jadi diberikan tetap. Harus kita bersyukur. Kita walaupun kayak sakit. Karena diberikan penyakit katanya menggugurkan dosa. Iya, menghapus dosa. Jadi orang-orang yang sakit jangan pada nyesel. Jangan menyesal. Tetap bersyukur. Gitu. Karena tertusuk duri pun ada maknanya, yaitu menghapuskan dosa juga. Tertusuk duri doang. Iya. Terus kan gue dengar nih pelawak kan kayak itu bakal masuk surga, orang kita kerjaan hibur orang, ya kan? Iya. Lu yakin nggak kalau pelawak masuk surga? Yakin. Oh yakin ya? Karena utamanya orang untuk masuk surga adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Walaupun kita harus nyobain dulu yang panas-panas dikit lah. Iya. Pastinya diangkat. Benar. Yang utama adalah berimannya itu. Iya, setitik aja kalau kita sudah beriman ya pasti diangkat lah. Walaupun ada beberapa jenjang kita yang paling bawah yang nikmatin surganya gitu. Oke, hebat. Baik ya, para netizen dan juga YouTuber kita udah ngobrol-ngobrol tadi ya sama Kang Karto ya di TKP. Sekarang TKP-nya ngomongin Tuhan, jadi pelawak bukan bisa bikin ketawa aja, dia ngerti ke Tuhan. Dia bilang Tuhan banyak nih. Kalau Allah cuma satu ya. Oke, baik, kita ketemu lagi Jimmy Al-Buganon, gila ke Tuhan.
Halo, buat para teman-teman netizen dan juga YouTuber. Oh, kalian suka nonton pagi itu di acara TV One tuh, itu ada Mama Dede, di sampingnya ada Bedu, tuh di samping ini ada Bedu. Ambil siapa Bedu, satu lagi cewek itu yang anak stand up komedi. Ya Namanya Musda. Oh, Musda. Musyawarah daerah. Oh, Musdalifah. Oh, Musdalifah. Iya. Oh, orang stand up ya. Anak stand up komedi dia. Ada Paski juga. Ada pasti juga Google stand up. Iya. Terus jadi begini, tuh, ini senang tuh ngeliat kalau tiap pagi tuh mulai jam 8 tuh sampai 9 tuh. Iya. Ada Bedu. Kan Bedu kan tahu dong, Mama Dede orang yang buat agamanya. Ini Mama Dede, Bedunya mah belum tentu. Belum ya? Mama Dede mah secara ilmu agama memang dia dari kecil dan memang disiplin ilmunya juga pendalaman ilmu agama, syari fikih segala macem lah lebih ngerti. Makanya jadi dai. Jadi dulu banyak juga dong Bedu. Bedu banyak dapat masukan dong dari Mama sih dapat masukan untuk kehidupan ya. Benar. Jadi orang harus banyak beramal, berbagi, benar. karena itu yang dilakukan sama Mama Dede. Oh ya, sekarang ini Mama Dede itu. Mama Dede nggak pelit-pelit mengumrohkan kru-kru TV. Oh, amin. Mama Dede nggak pelit-pelit berbagi sama orang yang membutuhkan. Tapi Mama Dede kalau cerita Tuhan suka juga sama Bedu. Ya mungkin dipikir Tuhan itu kan ilmu tauhid. Oh, ilmu tauhid. Ketika kita sudah mengaku Islam, ya berarti udah nggak perlu lagi lah Mama Dede. Nggak perlu ke sana. Karena kan kita mau yang syariatnya aja ya. Iya. Bahwa kalau ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, insya Allah dua kalimat itu yang akan menuntun kita pada kehidupan yang lebih jauh lebih luas lagi. Terus jadi kalau ditanya tuh Bedu lebih percaya sama Tuhan atau percaya sama Allah? Ya Tuhan, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Oh, jadi lebih tinggi Allah dong berarti. Loh, Allah itu Tuhan. Oh iya. Jadi terserah kita mau menamakan itu Allah, mau menamakan itu Tuhan. Ya Rahman, Ya Rahim. Iya. Itu adalah Tuhan kita. Iya. Gitu. Tapi satu. Apa? Oh iya, Allah artinya satu. Satu. Iya benar. Jadi kalau Tuhan tadi Jimmy ngomong sama Derek, oh Jim Tuhan tuh bisa banyak Jim. Kita gila sama duit jadi Tuhan. Bagaimana dia menuhankan melebihi Allah? Kalau dia lebih kepada uang, ketika dia ada pilihan untuk menyembah Allah tapi dia lebih memilih mengejar uang, berarti dia lebih menuhankan uang dibandingkan Allah. Iya. Itu yang menjadi Tuhannya dia. Gitu. Jadi sebetulnya, jadi kalau orang gila-gila sama duit jadi Tuhan, gila sama kedudukan jadi Tuhan. Enggak gitu. Maksudnya gini loh, kita hidup ini berasal dari Tuhan, ya kan? Untuk beribadah kepada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, ya kan? Nah, sekarang bagaimana supaya hidup kita ini bisa menjadi atau memiliki nilai bahwa kita tuh beribadah kepada Tuhan? Bagaimana Tuhan mengajarkannya? Yaitu apa yang menjadi tuntunannya melalui Nabi Muhammad. Kalau saya Islam, itu yang saya jalankan. Gitu. Jadi sebenarnya ada seorang profesor yang mengatakan bahwa dari zaman Nabi Adam, kehidupan ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu sebenarnya adalah ajaran Islam. Oh semuanya. Nah cuma kan masing-masing perkembangan pemahaman. Iya makanya sampai diutuslah Nabi Muhammad, gitu kan, sebagai penyempurna ajaran-ajaran yang telah lalu, yang dahulu. Benar. Gitu. Mungkin dulu orang tidak mengenal itu namanya Allah, tapi dia tahu dia menyembah Tuhan yang dia menciptakan, yang memberikan dia kehidupan. Berarti dia termasuk orang yang beriman dan bertakwa. Cuma ajaran saja kan belum disempurnakan. Terus sampai sekarang. Nah ini kita sudah bersyukur nih menjadi umatnya Nabi Muhammad, bahwa ajaran sudah disempurnakan. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui Nabi Muhammad. Yang selama ini kita hanya mengenal Tuhan. Iya. Gitu. Lu satu lagi. Tuhan bisa dirasain nggak lu? Kan dari dalam diri kita. Ini sebenarnya pertanyaan apa ya? Ada yang mengatakan bahwa ketika usia janin kita 40 hari dalam kandungan, benar. Allah meniupkan ruh. Nah, ada orang yang berpikiran bahwa ketika meniupkan berarti kan ada sesuatu yang sangkanya ada mulutnya keluar dari itu kan pikiran. Kita tidak bisa membayangkan zat seperti itu. Bahwa Allah ada mulutnya, Allah ada matanya. Tidak bisa seperti itu. Ketika kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk, wah repot.
unsur ketuhanan hilang. Hilang. Karena Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun. Iya. Ketika kita berpikiran bahwa Allah meniupkan ruh ke dalam diri kita, berarti ada bagian Tuhan dalam diri kita dong. Iya. Nah, kita nggak bisa semerta-merta langsung menyamakan bahwa Ya. Allah meniupkan dari mulutnya, terus Ya, ada yang keluar dari ada bagian Allah, yang nggak Ah. seperti itu. Itu kan bahasa Arab yang saya nggak ngerti ya. Nggak ngerti, Kiasan benar. Gua juga bagaimana? nggak ngerti gitu. bahasa Arab. Jadi kalau mau berpikir praktisnya, mungkin bisa aja tuh Allah niupkan, berarti kan ada yang keluar dari mulut Allah. Iya, benar. Tapi kan berarti kita Bentuknya menyamakan Allah ada mulutnya. ada mulut, Nah itu ya, nggak betul. bisa. Iya, Berarti betul. gugur ketuhanan Allah. Iya, benar. Karena Allah tidak bisa disamakan dengan Ah Allah. iya, makanya waktu ditiupkan itu kan dari ruh. Ya, jadi waktu ada partikel kecil di dalam diri kita yang namanya ruhi. Jadi kecil tuh ditiup ya kan. Dia pergi ya meninggal gitu nih. Nah makanya artinya ketika ada orang mungkin ada ilmu yang bilang berarti dalam diri kita ada sifat-sifat ketuhanan. Memang ada sifat kita tuh dianugerahi sifat Tuhan, sifat hewan, sama sifat iblis. Wih. Mana yang mau kita Buatin nih. pupuk nih? Sifat Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, sifat iblis yang maha pemarah, sifat hewan yang rakus dan tamak. Mana yang mau kita pilih? Iya. Tuh. Oke, bagus. Oke. Buat para netizen dan juga YouTuber, ini benar teman Jimmy. Dia orang agama mewakili tiap pagi. Tahu juga soal Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Jimmy yang belum tahu masih gila ke Tuhan. Jimmy Albuganon gila ke Tuhan. Jimmy Albuganon nih ketemu nih yang bintang main yang tukang bubur haji naik haji ada, yang itu sekarang main jawara ada. Siapa dia? Nih temen Jimmy itu namanya Dery Sudarisman, ya kan ya? Jim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam, bener. Berapa tahun dulu Ben main di tukang bubur? Kang Bubur itu hampir 5 tahun. 5 tahun, terus yang Kampung Jawara hampir 2 tahun. Gila. Iya. Terus kalau lagi banyak duit tuh inget Tuhan kan ya? Nah, haruslah. Hah? Yang namanya orang hidup itu, Jim, biar kata kita kayak begini modelnya, casingnya. Yeah. Tapi yang namanya Tuhan tuh harus selalu ingat. Hmm. Jangan pada saat kita gembel, miskin baru ingat Tuhan. Wah, benar. Pada saat kita diberikan kebahagiaan, kelebihan rezeki, harus ingat sama Tuhan. Karena ujiannya itu kan orang kaya diuji, orang miskin ya ujiannya juga. Jadi hidup tuh ujian, harus ingat sama Tuhan. Jadi gue dulu suka lupa deh, begitu gue dapet duit nggak ingat Tuhan, makanya kita nakal. Nah, Jim, gue juga nakal, Jim. Iya, benar. Jadi kalau bicara nakal, kita kalau bicara gitu kan Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Umar bin Khattab itu lebih bandel, lebih bangunnya daripada kita. Setan aja temennya dia. Tapi coba dia meninggal di samping makam Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi harus begitu yang namanya ini. Nggak apa-apa. Kodratnya manusia kan begitu, iman kadang naik, kadang turun. Waktu itu kita mungkin lagi turun, tapi kan ada kesempatan kita juga untuk menaikkan. Terakhir, beda kan kalau udah terakhir kayak umur kita ini di atas 50 udah mulai naik. Udah siap-siap tuh. Siap-siap, udah bener. mempersiapkan diri. Kalau orang pulang kampung tuh udah siapin mobil, siapin bekal. Kalau orang mau mudik nih, siapin segala macam buat bensin segala macam. Nah, kita juga kalau mau kembali lagi mudik kembali kepada yang kuasa, rumah kita yang sebenarnya. Nah, itu harus siap-siap semuanya. Semuanya siap-siap. Iya, kita kan cuma jalan-jalan doang. Jalan-jalan doang, benar. Sekarang bentar, gua kalau tanya deh, lo beriman ame Tuhan apa beriman sama Allah Subhanahu wa taala? Ini definisinya yang jelas nih. Jelasin dong deh. Tuhan, kalau Tuhannya orang Islam ya Allah. Ya Allah. Tuhannya agama lain ada masing-masing namanya. Yang lain-lain ya, Buddha Tuhan itu definisinya adalah tempat kita berserah diri dan kita bersedia ikhlas pasrah dikuasai oleh Dia. Duit bisa jadi Tuhan. Kalau kita sudah menghambakan diri ke duit, segala sesuatu duit itu Tuhannya. Jabatan bisa jadi Tuhan. Wih, kalau bisa gila kedudukan yang itu udah jadi Tuhan karena lu berusaha setengah mati untuk mencapai itu dan lu dikuasai nama itu, lu tergoda, tergila-gila sama itu. Nah, kalau ke Allah ya beda lagi umat Islam tergila-gila sama Allah. Harus harus banyak berkencan kepada Allah. Gitu. Itu yang dinamakan kawin dengan Allah. Jadi kalau ke Tuhan
nyebutnya cuma sekali Der, Tuhan. Kalau 5 kali lu jadi hantu Der. Tuhan, hantu. Oh, benar. Jadi Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutan kita. Tahu nggak Ber? Allah tuh artinya apa sih Ber? Allah. Artinya apa? Allah itu artinya apa? Ya itu tadi gue bilang Tuhan tempat kita berserah diri dan kita rela menyerahkan diri kita apapun itu dan kita redo diapain juga sama Allah. Sama Allah, iya. Kalau mau dimasukin neraka, jangan lu minta, ya Allah, aku mohon ridhomu, jangan balik. Itu manusia biasa. Kalau manusia luar biasa, balik lagi, ya Allah, aku redo, engkau bikin susah, engkau bikin kaya, engkau masukkan aku ke neraka, masukkan surga, aku ridho ya Allah. Oh, gitu, benar. Balik. Gitu, kita mah pura-pura pasti masuk surga dong, Der. Loh, iya dong, belum tentu juga ya. Yakin pastilah, yakin lah. Udah kita harus yakin. Kita harus baik sangka sama Allah. Iya. Terus Ber, kan kalau Tuhan tadi duit bisa jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Tuhan kan duit bisa. Kan ada yang di iklan tuh duit dia dilihat, diraba, apa dirasakan, apa dilihat, diraba, diterawang. Diterawang. Nah, Tuhan bisa dilihat nggak, Ber? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lihat ya, nggak bisa. Jangan pernah bermain dengan itu, Jim. Allah tuh mau lu melihat. Ketika lu melihat sesuatu, Nabi Musa aja nggak sanggup lihat Allah. Matanya, iya. Hancur. Ya, buta nanti kita dia. akan bertemu dengan Allah secara fisik, nanti di aras tempat bangkunya Allah tuh di sana. Iya. Gak usah jauh-jauh kalau Jadi Allah itu ada di diri kita. Oh, Asmaul Husna itu ada 99 sifat Allah ada di diri kita. Wah, benar. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Cintailah kenalilah dirimu maka engkau akan mengenal Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, sifat-sifat Allah itu kita jawantakan. Pengasih, penyayang. Kita kasih sama orang tanpa membedakan, menyayangi tanpa membedakan mau Kristen, mau Buddha, apa, mau binatang, mau animal. Kita cintai, kita sayangi. Ada orang kelaparan kasih, jangan tanya agamanya. Kalau orang susah apa perlu kita obatin, jangan nggak usah bicara agama. Bicara tentang sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang. Itu aja dulu. Ketika kita udah itu, Allah itu ada di diri. Aku lebih dekat dari urat nadimu. Nah, itu surat Al-Kahf deh. Artinya Tuhan ada di sini. Kata ayat gue, di dalam diri ini, maka buatlah dia tersenyum. Oh, adik ada bilang. Buat tersenyum bagaimana caranya? Sholat mah buat diri lu sendiri, Jim, supaya tidak berbuat keji dan mungkar. Oh gitu. Puasa buat diri lu supaya lu bisa menahan emosi, zakat segala macam. Itu apa namanya? Haji buat diri lu sendiri. Tapi yang buat Allah apa? Yang buat tersenyum? Sedekah, infak, menolong anak yatim, menyumbang, itu yang membuat Allah tersenyum. Terus tadi lu bilang, Der, Allah dekat dengan orang nadi, Ber. Terus jadi berarti kita juga ngapain juga kita nggak dekat-dekatin dong? Kan dia udah dekat. Iya, kalau lagunya Bimbo dong. Lagu. Engkau jauh, aku jauh. Allah nggak butuh kita. Nggak butuh, kita yang butuh. Lo mau sholat, mau kagak, bukan nggak butuh lo. Kan kita yang butuh. Kita butuh. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dirasain nggak, Der? Kalau di dalam diri kita itu. Kan kita bilang tadi, kalau ketika lo sudah memberikan apa namanya sifat-sifat Allah yang namanya lo adil, terus lo memberikan membantu orang susah, membuat Allah tersenyum, minimal di sini kita kan bersih, hati kita nggak pernah suuzon. Terus apapun yang diberikan Allah kita ikhlas. Mau susah mau kaya itu emang udah ceritanya begitu. Oh begitu. Lo jadilah pemain yang terbaik. Sutradaranya udah ada Allah, skenarionya gua pernah terjerumus. Skenarionya itu harus lo lalui. Harus dijalanin. Iya. Oke. Gak usah jauh-jauh, kita yang itu aja. Lakukan sesuatu yang membuat Allah tersenyum. Apa? Berbuat baiklah kepada makhluk ciptaan Allah, alam dan semestanya, jangan lo rusak. Wah, thank you. Oke, ya itu antara Tuhan dan Allah. Jadi yang udah ada di dekat rasa ini, dekat urat nadi, ya. Kalau dia dibilang ada 99 sifat-sifatnya Allah ya. Oke, baik. Tonton terus ya. Jimmy Albuganon, gila ke Tuhan. Ya, buat teman-teman ya, para netizen dan YouTuber ya. Jimmy tadi udah ngobrol sama Derry. Sekarang sama temennya Derry. Ginanjar satu lagi, Dausmini. Siapa sih? Ini siapa?
Bukan mantan satu Gue grup. setan, makanya gue mau nanya Tuhan sama lu berdua. Mantan presiden Amerika. Oh. Jimmy Carter. Wih. Ya, Carter yang gini. temannya Piso ya. Oh, temennya Piso. Iya. Jadi Ini gue reuni. Ya gue reuni. Reuni Gideon. Bekas grup tadi udah grup satu Gideon Udah, ya. yang satu udah. Udah. Deri udah. Deri udah. Tinggal, Sekarang gue Bang nanya Sion sama lo. belum, Bang Sion belum, Bang Sion. Bosnya belum lagi sono di Manado dia. Manado. Iya. Jadi ngapain di Manado? Manado dia kerja buat Tuhan. Jadi Buka dulu. Oh iya. Tahu kapan Iya, Pak. tahu diingetin lu kapan bukanya Iya, Bang, iya, nih. Bang. Ntar baru Jadi buka kita ngobrol. dia Udah ngomong. Ngomong. Masih lucu satu grup. Aduh. Jadi Met kalau gue tanya Met, lu percaya Met? Jorok ini yang nonton. Ada yang di bawah umum ngomongnya Mek. Nggak Lu jorok, boy. Mat, oh iya ada Boy, ngomong kedengerannya Mek Met. katanya. Ih, Mat. Jadi Daus. Oh iya Daus. Daus ini jadi begini Jadi kalau lu Met. banyak amat lu. Lu kadang enggak Konsekuen dong, konsisten. Pelawak mau tuh. Memet apa mau Daus. Kalau Memet yang ngono. Oh, no. Ini Kalau Daus. Memet cuma sekali nikah, kalau ini 3 kali nikah. Bedain, Bun. Oke, sekarang gue mau nanya nih Menanya Memet apa menanya Daus? Daus. Iya. Lu percaya sama Tuhan apa percaya sama Allah Subhanahu wa taala? Ini yang ngomong siapa nih? Setan. Dia ngomong setan. Ya kan agamanya beda-beda. Ah, Ya kan? Kalau kita kan percaya sama Allah ya. Yeah. Kalau ini kan percaya sama Spiteng. Masuk di tank. Tukang bangunan. Gak apa-apa. Orang itu hak orang pendapatnya dia. Pendapatnya ya kan? Ya benar. Jadi Mana? lu bertanya kan? Iya, ya gue tanya lu, gini, lu percaya sama Tuhan apa percaya sama Allah? Iya benar tadi yang bilang Daus. Iya kan? Tuhannya. Beda-beda. Tuhan adalah sesuatu yang kita sembah. Sesuatu yang kita agungkan. Sesuatu yang kita paling pentingkan. Dan kita menyebut Tuhan kita itu adalah Allah. Oh. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan Selain Allah. Pengertian secara umum di dunia ini yang namanya Tuhan alias Jihad Anjat ya. Ya, benar. Jadi adalah sesuatu yang kita sembah. Kita sembah. Sesuatu yang kita bersedia untuk mengikuti segala perintahnya. Nah, menjauhi segala larangannya. Nah. Nah, kayak begini nih kan, ketemu yang begini kan berarti nggak boleh nih. Larangan nih ketemu begini. ya udah jadi Mengapa nih? Ya. nah, gue belum ngomong lu ngomongnya banyakan. Dengerin ya. Gimana? Terus di dalam diri kita ada Tuhan. Bener nggak tuh? Ya, Ya kan karena kalau kita didasarin ya kan Tuhan kita di mana-mana. Oh. Iya, enggak dimanapun kita berada, berada Ada Tuhan. pasti ada Tuhan. dimanapun kau hadapkan wajahmu, Pasti ada Allah Subhanahu wa taala. ada wajah Tuhan. Iya. Jadi Tuhan ada di dekat mana? Itu serah. Kalau mau deket Bang Jimmy juga bisa. Kalau Bang Jimmy-nya fokus, itu bisa dekat sama Tuhan. Tapi kalau Bang Jimmy-nya semena-mena ya kan ya Tuhan juga malas. Siapa lu gitu ya enggak? Kalau Allah ada di dalam diri kita deket, ya terus bisa dirasain nggak? Bisa. Bisa kalau ya itu kalau doanya. Kata Daus tadi, nyambungin Daus nih ya. Ya. Kalau kita lagi doa atau kita kan hati jadi tenang. Belum dikabulkan aja kita udah merasa tenang. Tenang. Mau pergi kemana-mana asal udah baca doa, kita merasa tenang. Allah itu kita merasa Allah melindungi kita. Itu. Iya kan. Ya, kemudian setiap kita melihat apapun ya di dunia ini, kita pasti ingat bahwa ini yang bikin Allah. Oke, Iya. thank you banget nih Daus, Mini dan juga gini gitu temen lu. Ya pengetahuan Tuhan bukan ngelawak aja, kita tahu juga soal Tuhan. Makanya tinggal Biasa mendalami ilmu ketuhanan. nah. Ya. Makanya orang yang sering bohongin Tuhan ya cuma dia. Iya, iya karena gua kan mendalami ilmu kesetanan. Jadi gua bosen dari ilmu ketuhanan. Oke, baik untuk para YouTuber ya yang udah ngobrol sama Daus Mini, udah denger gue. Daus Mini biar kecil itu Tuhan tahu dia mau besar. Allahu Akbar. Ginajar juga tadi Deri udah. Terima kasih Jimmy Abugano, gila Tuhan. Ya, para netizen dan YouTuber tadi teman-teman Jimmy
para pelawak udah pada ngobrol dari pagi di acara HBH, halal bihalalnya pasti ya. Nah, itu pendapat mereka kita harus hargai. Biar gimana juga pendapat hak itu adalah haknya orang ya. Kita harus terima siapa itu Tuhan dan siapa itu Allah. Kenapa Jimmy gila ke Tuhan? Karena Jimmy dulu waktu dapat duit uang banyak, lupa sama Tuhan. Ya, kalau kita sampai lupa sama Tuhan, kerjaannya itu mabok gitu. Kerjaannya minum. Terus kerjaannya narkoba juga narkoba. Sekarang nggak boleh ya, hati-hati artis harus banyak yang ketangkap narkoba, berhenti deh. Ya, terus begina apa lagi ya? Makanya yang pertama siapa Tuhan, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Jimmy Albuganon. Gila ke Tuhan.